tetangga pemirsa setia TPI ya. Biasanya setia TPI Sumsel ini banyak orang kita. Kita ketemu lagi dalam podcast Bahasa Palembang. Ketemu dengan Cik Ridwan Rifai di sini. Kita ngobroli tema hari ini yang bagus, yang pasti untuk menginspirasi, dan tamu yang juga bagus ya. Belagak, besar, tinggi. Wongnya ada di depan kami. Tema kita hari ini adalah kreatif di waktu yang sempit. Mana lah itu? Jadi wong sibuk, waktunya dikit, tetap kreatif. Kadang-kadang diskon waktu tidurnya untuk kreatif, saking dia sibuk tadi. Nah, kita ketemu dengan Yogi Safran ya. Iya. Kabar Yogi? Baik Om. Beliau ini jangan manggil Om sini. Oh, jangan manggil Om. Iya. Di luar bae manggil Di luar Om. manggil Om. Di sini manggil apa Pak? Cek. Oh, Cek. Nah, Iya, siap. Cek Ridwan ya. Cek Ridwan. Iya, cara kita nian. Cara kita. Jadi beliau ini seorang PNS juga, sibuk pasti. Kemudian juga sibuknya adalah dulu ilustrator juga, galak membuat foto-foto, kemudian bawa foto-foto yang karikatur. Sudah tuh juga sekarang ini juga berperan juga di Palembang Lenggang Palembang Reborn. Lenggang Palembang Reborn. Nah, dia juga seorang konten kreator juga. Iya, masih kecil-kecilan. Masih kecil-kecilan. Mediocre ya. gitu. Jadi kita pemirsa belajarlah dengan ngomong kreatif ini, walaupun waktu cuma per menit, tapi dia pacak menghasilkan satu hal yang bermanfaat. Ya. Amin. Nah, kira-kira sekarang Yogi, dulu kan tetap di ASN ya. Iya. ASN pegawai negeri, waktunya pasti sibuk oleh pegawai. Betul, Cek. Dulu awalnya pertama kali sebelum masuk ranah ini apa dulu? Hobi gambar, apa buat karikatur, atau apa awalnya hobi seni atau? Oh iya, memang dari kecilnya memang sudah hobi gambar sebenarnya. Memang dari kecil, dari belum sekolah. Nonton dulu tuh di TVRI Gala ada tulisannya acara Pak Tino Sidin. Oh iya. Iya zaman ya. dulu. Nah, jadi dari TV terus Yogi belajar, Yogi lihat-lihat cara teknik gambarnya. Terus karena kita ada passion di situ, kita senang. Jadi kita meloi terus. Oh, ternyata itu cara gambar. Akhirnya dipraktek tuh. Nah, terus ketemu pula guru kesenian zaman SMP yang nyuruh gambar kau ini bagus. Jangan tidak dimanfaatkan. Kirim katanya, kirim. Nah, akhirnya sejak saat itu mulai dikirim-kirim ke media. Alhamdulillah sering menang. Bahkan pernah menang lomba juara nasional lomba komik Donald Bebek waktu itu Om. Nah, sampai dan seterusnya, bahkan pernah juga jadi ilustrator di media paling besar di sini. Jadi waktu sekolah dulu gambar kau ini bagus, jangan tidak dikirim. Ya? Nah itu. Kalau kami mah itu juga gambar. Iya. Cek, Tapi gambar kamu bagus, jangan tidak dihapus. Jadi artinya suruh dihapus. Suruh dihapus. Jadi bahkan terpendam ya. Lebih baik pendem ya sekalian. Lagi. Jadi terbayang Pak Tino dengan selembar kertas putih, dengan spidol dulu kan, diawali dengan lingkaran katanya. Nah betul. Rupa dari lingkaran ini bisa ditarik yang kemana-mana, jadi kepala, jadi manusia, jadi badan dan sebagainya. Itu. Kadang-kadang lingkaran jadi hewan. Iya. Ingat jadi macan. Iya. Nah itu memang acara TVRI tahun 80-an. Iya. Nah lah kita buka umur kita. Umur lagi lucu-lucu. Iya. Ya tak baca itu kalau awak hobi itu berarti masih SD, masih SMP lah SD lah. Iya, betul. Nah kemudian berkembangnya mana? Ilustrasi, jadi pacak menggeluti karikatur. Jadi terus selain tadi sudah juara nih, jadi tuman jadinya. Jadi ada lomba bikin logo salah satu stasiun TV di lokal di Palembang. Yogi ikut, alhamdulillah menang. Jadi logo yang dipakai sampai sekarang itu di stasiun TV itu juga masih buatan Yogi sampai sekarang. Cuma mayar sekali. Mayar sekali. Iya, itulah. Katanya pakai selamanya. Nah, mayar selama pula. Itulah kita dulu masih buyan. Cuma dibayar sekali. Tapi itu Bella sudah seneng karena apa namanya ya Om lagi. Jadi perasaan kita diapresiasi itu sudah seneng ya. Artinya hasil karya kita dihargai wong. Iya betul. Nah, kalau dihargai wong baik dari harga penilaian maupun dari punya nilai. Betul. Cuan lagi. Nah itu dari sisi kalau nggak salah kalau mengkarikaturkan orang
Oh iya. Itu termasuk juga pesanan wong. Iya pesanan wong. Tadinya itu akhirnya Yogi itu bikin karikatur wong gara-gara ada kawan di kantor itu minta buat ke hadiah untuk kawannya yang kawin. Ya. Laju ya sudah iseng-iseng ku bikin, ternyata bagus nih. Yogi iseng-iseng upload di medsos, ternyata banyak yang mesen. Ya, kami pesan di kok. Nah itu Ya, salah ya. satunya. Ya, ya. Kalau kami bukan ulang tahun, Nah, foto keluarga. Foto keluarga, iya. Keluarga kecil bahagia, Nah, dibuat itu. karikatur. Iya, Tiap betul, kali betul. ungnya ketawa. Iya. Nah, terus Bagus kan Om? bagus, bagus. Nah, jadi apa namanya dari situ akhirnya terus ningkat customernya alhamdulillah tambah ningkat, ada Pertamina, Pusri termasuk C Ridwan untuk sekeluarga. Nah, kebanyakan sekarang jadi corporate, jadi kebanyakan memang ini dan harganya lumayan bisa di push agak tinggi nilainya. Ya. Dan itu memang berkah medsos sih, C. Ya. Sekarang ini Era era digital itu jangan tidak dimanfaatkan apa baik kepacaan kita, bahkan bukan kita yang pacak, kita ngulo bahasanya bisa Iya. juga pacak Ngacak, cuan. cuan. Apalagi kalau kita yang pacak. Ya, ngapa suara aku ya? Nah, ngapa Cek? Nah, jadi kalau dicermati dengan apa yang sudah dihasilkan tadi, Ya. pemanfaatan ide dan kreatifnya, Heeh. dan media yang ada, medsos ini sudah mulai ngasil kan. Betul. Nah, sudah pasti corporate ya. Alhamdulillah. Corporate itu maksudnya gambar-gambar apa biasanya dipinta di karikatur? Biasanya kan kalau ada biasanya atasan atau rekan kerja atau bos-bos perusahaan corporate ini mau perpisahan, nah itu kan supaya ada yang khas. Nah, Oh, itu iya. jadi dia minta buatkan karikatur. Misalnya dia senang maraton atau dia naik sepeda, di belakangnya backgroundnya kantor perusahaannya, Iya. macam itu. Jadi kalau yang mesennya corporate tidak pernah nawar dia ya? Tidak pernah, alhamdulillah. Bahkan galak nak ngenjuk lebih asal pacak cepet. Nah, Itu lemaknya. Artinya dia minta prioritas. Iya betul. Prioritas. Dan Alhamdulillah. biasanya kalau bisa sambut pejabat. Ya ya, itu biasanya ada gubernur termasuk juga gubernur, buat bupati-bupati hampir sesumsel nih lah pernah. Selamat negara ya. Dah. Besar lah duit dari situ Alhamdulillah. daripada ngajar. Kita tuh kan yang penting katanya tuh ada waktu Om ya. Ya, Ya asal ada waktu Ya. pacak digawekan. ya. Waktu itu membawa cuan. Nah, tapi waktu pacak diatur. Waktu pacak diatur. Ya. Awak lebih gemuk di sini. Alhamdulillah. Waktu masih merantau tidak ada segemuk ini. Oh cak itu Iya. cara kurang makan kita dulu iya. Bukan karena tekanan. Wuih, segala lah. Iya, jadi kalau seorang kreator itu, orang kreatif itu dia tidak pacak terlalu banyak ditekan. Ah iya. Karena dia akan memanage idenya, Betul, memanage apa nama konsepnya, memanage untuk hasil karyanya. Betul. Kadang-kadang tengah dalu pun kalau lagi seger dia bisa. Nah, menyelesaikan. justru tengah dalu tuh otak tuh tiba-tiba tring cak itu. Nah, dan itu langsung. Ya. Heeh. Kalau buat karikatur itu dikirim foto dulu ya. Biasanya foto, Foto. temanya, backgroundnya nak cak mana, dan kita bikin. Oh gitu. Nah, bahkan sekarang sudah ada timnya cek. Jadi karena kalau gawe ke dewek itu kan lah mulai Ya. ribet juga dengan gawean lain. Jadi sekarang kita hire lah 2 wong untuk bantuin Ya. gambar supaya Iya lah. produksinya bisa lebih ditingkatkan. Karena pesanan meningkat. Iya. Ya. Naik pangkat jadi bos. Iya. Iya. Nah, kalau kita kaitkan dengan itu kan dalam arti oretan ya, coretan lah ya, karya-karya coretan. Kalau apalagi yang bisa dikembangkan dengan kemampuan itu di era sekarang? Jadi banyak sebenarnya sekarang terutama gara-gara medsos ini kemampuan visual itu sangat dibutuhkan Om. Jadi hampir segalanya itu kan bahkan sekarang kita lebih ke video, bisa ke animasi, bahkan tidak cuma komik. Kalau zaman dulu kan kita cuma komik, Iya, gambar diam gitu ya. Sekarang bisa diedit, bisa di ini kan. Dan itu bahkan ada sekarang bisa dimasukkan di YouTube, bisa cuan lagi dari situ. Dan media-media visual itu ya sekarang dan ke depan bahkan lebih berkembang ketimbang media cuman tulis ya itu kan. Iya. Dan itu peluangnya masih sangat besar sebenarnya. Sudah meloi kemajuan digital itu melalui teknologi misal handphone, laptop atau apa kira-kira program. Oh iya, justru memang karikatur Palembang ya, yang ada di IG karikatur Palembang itu galau-galanya digital. Jadi gambaran juga pakai alat, ada alat khusus stylus, mirip
iPad lah kalau sekarang ya. Nah, kalau boleh nyebut merek, jadi mirip kayak itu kayak kita gambar, digital semuanya digital terus dicetak dicetak digital printing. Jadi bukan manual, karena kalau manual itu lebih susah ngedit kalau misalnya ada revisi kayak itu kan. Kalau matanya kebesaan katanya, kan hidungnya miring. Nah, sago kita kalau nak dihapus galau kalau kita manual. Iya. Apalagi memang mengot kayak Ini mengot-mengot, iya. Banyak Padahal memang rainya dia ada ratu. Iya. Sama gato pula kayak gedek. Lain pula kalau gato. Iya. Nah, kalau mural beda ya. Mural beda lagi. Memang dia tuh ada beberapa jenis, tapi ya mungkin karena kita ada lokak cuannya di situ, maka kita mendalami di karikatur itu. Karikatur itu ya. Kalau zaman sekarang ini kan budak-budak muda banyak sudah lebih asik dengan dunia seperti itu. Apalagi selain bakat yang perlu dimiliki oleh seorang orang yang bekerja di dunia kreatif tadi seperti itu. Sebenarnya kalau sekarang ini hampir apa baik, bahkan untuk tidak cuma gambar, kalau gambar terlalu spesifik, bisa juga kita bikin video untuk kita jadi konten kreator. Bahkan kita bisa bikin konten tentang cara untuk gambar atau cara apa yang kita mulai dari apa yang kita senang. Karena kalau kita mulai dari yang kita senang, capeknya, keringatnya, sedihnya, gagalnya tidak jadi persoalan kadang-kadang. Iya, kita jadi walaupun belum cuan tidak masalah, karena kita sudah dari awal memang senang gitu kan. Nah, tinggal kaget selama kita ada persiapan, tiba-tiba ada kesempatan lewat, ya itulah kita mbek. Nah, disitulah Yogi biasanya nyoba, termasuk bisa tampil di TVRI. Tadinya bikin konten dewe, ngomong sama kamera, alhamdulillah dilihat terus diundang untuk ngisi Lenggang Palembang Libon. Wah, yang lihat ini. Alhamdulillah. Cek Ridwan nengoknya. Iya betul. Cukup mudah ini pacar. Kami ini termasuk nyari talent. Alhamdulillah. Tadi rombongan Budi Keker sama Cek Nia kita ajak juga di apa namanya Lenggang Palembang Ribon. Alhamdulillah. Jika awak juga lama tidak muncul, tiba-tiba teringat ke telepon. Alhamdulillah. Artinya apa, pernah nyingok penampilan yang berkarakter. Insya Allah. Nah, karakter itu kan tidak gampang. Iya betul. Dan kalau sudah mempunyai label karakter seseorang, harus dipertahankan karakter itu. Iya. Biar kenal dengan cerita. Betul. Baik. Nah, jadi dari sisi waktu sempit tadi, waktu sempit itu hidup ini kan 24 jam nih. Betul. Dipotong gawe atau 8 jam lah. Jadi PNS pula. Ya, PNS itu biasa 8 jam. 8 jam. Atau kalau nambah lagi sebagai dosen atau sebagai apa, tidak tahu lagi. Berarti waktunya cuma malam hari. Iya, betul. Malam hari ngumpul dengan anak istri apa anak bini? Anak bini kalau kita. Bukan anak awak. Anak tadi mertua tadi. Tadi anak bini katanya. Oh iya ya, anak bini. Bukan anak awak. Kebetulan aku juga yang bikinnya. Berarti beserta istri dan anak-anak. Istri itu dan anak-anak. Waktunya sempit sekali. Biasa kalau malam bisa berapa tiba-tiba membuat karya? Berapa waktu dibutuhkan kalau dulu waktu pertama mulai itu sebenarnya sudah dimulai hampir 10 tahun yang lalu, kita guna ke malam kayak anak-anak lah tidur jam 10 sampai jam 12 itu gawe kita gambar gitu kan. Nah, sekarang setelah pasarnya terbentuk, terus pelanggan juga sudah banyak, kita bikin sistem. Jadi sekarang kalau yang bikin karakter kayak kita lempar ke kawan partner yang ini. Kalau yang bikin background atau perintelannya kayak ada kawan yang ini yang lain. Nah, kayak mereka tuh kirim ke aku yang ngaduk terakhir, langsung kirim. Jadi waktunya bisa lebih manage-nya lebih sempit ibaratnya. Bahkan sekarang gawe Yogi jadi lebih sedikit. Karena ada partner tadi. Ada partner. Partner itu rata-rata berpendidikan backgroundnya apa? S1, tapi kebanyakan malah tidak ada sesuai dengan ininya. Sama-sama misalnya sikoknya sarjana ilmu hukum Islam, sikoknya tadi sarjana hukum keguruan. Ilmu hitam. Sangko hukum malam tadi. Ilmu hitam. Jadi tidak ngait di situ ya. Tidak ngait, sama Cak Yogi juga Eskom. Yogi juga programmer, tapi
karena itu suka jadi itu dipakai. Jadi tidak mesti harus backgroundnya misalnya di kafe misalnya. Tidak harus desain sebenarnya. komunikasi Yang penting- visual kan gitu ya. Kemudian atau IT lah itu tidak penting ya. Tidak harus sih. Oke. Yang penting karyanya bagus sih sekarang. Oke. Termasuk ya konten kreator itu kan kadang-kadang juga tidak melulu dia punya pendidikan itu ya, Ya, formal ya. formalnya, tapi dia bisa dan alhamdulillah kita lihat diterima di masyarakat berarti bukan berarti pendidikan tidak penting, pendidikan itu penting, cuman kadang-kadang pengalaman itu juga termasuk pendidikan, salah satu pendidikan yang secara tidak kita sadari. Cik. Iya. Jadi memang ilmu atau pengalaman itu pendidikan tuh bentuk-bentuknya Macam-macam. macam-macam. Iya. Ada yang memang formal, Iya, betul. ada yang dibentuk oleh masyarakat, Betul, ada betul. oleh pengalaman. Betul. Iya. Ada yang belajar dari teori, belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan. Nah, kadang-kadang dari kesalahan. Nah, biasanya belajar dari kesalahan tuh lebih cepat. Iya betul. Karena- Lebih ingat. Iya, karena kena marah. Kalau salah tuh pasti kena marah. Iya, Nah, kalau kena marah otomatis ingat enak. Betul, Jangan itu. sampai Jangan lagi ngulang ya. lagi. Iya, masa keledai beda ada jatuh Nah, di 2 kali lubang yang Nah, sama. Kan iya. bisa Tapi begitu. lubang yang lain bisa jadi. Iya, artinya Belajar, potensi iya. untuk jatuh bangun. Jatuh bangun. Jatuh betul. bangun tapi tetap bangkit. Betul. Dan bisa seperti Bisa, itu. iya. Kalau lihat sekarang ini, tadi kan sudah untuk Yogi sendiri kan sudah pacak punya punya pasar dewe, punya lain sebagainya. Nah kalau dijingok di anak muda sekarang nih, lebih kaitannya kemana? Mereka tuh lebih minat, banyak yang berminat di bidang itu atau seperti apa? Kalau budak sekarang sebenarnya minatnya itu banyak. Bahkan sekarang karena terlalu banyak distraksi, terlalu banyak konten yang lewat, kadang-kadang dia juga bingung nak ngapain gitu kan. Tapi sebenarnya yang paling penting itu kita harus punya originalitas, kita bikin karya dulu sebenarnya. Oke. Jangan cuma nonton, jangan cuma ketawa nyingok TikTok atau berani baby kita bikin sesuatu. Biasanya pertama wajar jelek atau belum dilirik uang kaki, lama-lama kan tiba-tiba view-nya ningkat. Kita ketemu karakter kita dewe. Nah, ini yang kadang-kadang kita nih bukan malas, apa namanya? Tidak berani nyubo ya. Iya. Nah, itu Itu kadang-kadang. sama dengan bisnis ya. Iya, sama cak Kalau bisnis. kalau ragu-ragu terus Tidak jadi, jadi tidak jadi. bisnis. Iya. Wong lah untung, kita Wong lah baru untung. masih mikir. Betul. Dan yang dipikir itu untung baik. Iya. Tidak mikir kalau rugi. Betul. Tidak mikir ke gagal tapi sukses baik. Iya, betul. Padahal di balik sukses itu pernah gagal. Pernah gagal banyak malah. Rata-rata orang sukses itu kan pernah jatuh ya. Iya, Pernah gagal. Betul. Ya. Orang yang sukses tidak pernah jatuh itu tanda tanya itu. Iya, tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Untung terus panjang. Mungkin, Oke. iya. Nah, anak muda sudah mulai banyak mulai tertarik juga oleh hal ini. Nah, rata-rata juga masyarakat kita ini kan sejauh ini sudah bisa menghargai karya. Iya. Karya Anda itu kan ada harganya dari penghargaan orang-orang yang bisa menghargai. Betul. Kalau dijual ke tempat yang tidak tepat, pasti tidak bisa menghargai Betul, nilai itu betul, kan. Tapi betul. orang yang tepat, oh bagus. Ini. Betul. Nah itu ya. Iya, Bagaimana jadi Anda melihat pasarnya seperti itu? Ya, kita nih ibaratnya sama pecah botol air mineral. Jadi ada dijual di lampu merah, ada dijual di kapal laut, di sepur, atau di pesawat terbang, atau di hotel. Iya. Barangnya sama tapi harganya pecah Iya, beda-beda. rasanya campur tuh lah. Rasanya campur tuh, masih botol plastik tuh lah. Iya. Cuman harga yang dijual di lampu merah murah, harga yang dijual di pesawat mahal. Nah itu cuman beda tempat sebenarnya. Nah jadi pintar-pintar kita menempatkan diri. Mungkin waktu kita baru mulai, pasar kita belum bagus, masih banyak yang nyaci-nyaci, tidak masalah sebenarnya. Sampai kaget kita ketemu pasar kita dewe, yang alhamdulillah bakal bisa menghargai kita, kayak ketemu cek. Ya, kemarin aku baru baca filosofi siapa ya, lupa terbaca di IG. Bila Anda tidak dihargai di suatu tempat, tinggalkan. Iya. Carilah tempat orang yang bisa menghargai Anda. Betul. Jadi jangan takut kalau kita di satu titik ini orang tidak bisa menghargai kita, lupa kebaikan. Iya, biasa. Kenapa kita nak bertahan? Iya. Cari orang yang bisa menghargai kita. Iya. Nah, dengan sama produk tadi, kalau ini tidak ada nilainya, tidak bisa nilai orang masih mikir makan. Iya. Gimana mau mak kok gimana sih? Iya. Mak mana? Mak mana? Ya begitulah. Ya, asal jangan terjulak aja. Hanya 7 aja. Ya, mak mana kita orang masih beli nasi, kita jualan karya. Iya, Kita Om. baca. Betul. Otomatis. Oh, iya. Ya, betul kan? Iya. Ada uang tidak ada mikir nasi lagi, tidak isi perut, dia bisa menghargai.
Oke. Jadi pasarnya tidak pas, kecul namanya. Keculnya ya. Ya malah kecul apa boleh buat ya. Balik buntu lagi. Balik buntu. Nah, jadi pemirsa ini Yogi ini bercerita tentang panjang lebar. Mana ceritanya kita bisa berkarya, kemudian menghasilkan yang punya nilai jual. Betul. Nilai jual itu yang kadang-kadang angkanya pun juga proses ya. Betul, betul. Dulu yang paling pertama kali dihargai berapa dulu? Pertama kali dan waktu Dulu bangganya minta ampun. Cuma 50.000. Itu sudah senang dan Senang ya. Oh ya. Tiba-tiba pesanan banyak, aku naik ke harganya 100.000. Masih banyak juga 150. Proses. Sampai ketemu harganya sampai di pojok 400, bahkan sampai kadang 1 juta satu gambar. Ya. Baru mulai yang datang corporate baik. Berarti sempat menjual dengan harga tengah dua. Lebih malah Om. Tengah dua nggak pernah? Nggak pernah. Tengah dua, iya. 3 selawi, Tiga selawi, tiga pernah ya? selawi, Iya. Bisa ya 3 selawi ya. Bisa 3 selawi. Berapa banyak mereka pesannya? 2 cumpuk ya? Udah cuma ya berapa cumpuk saja. Iya. Oke. Yang penting sesuai. Ya sesuai. Ada waktu tadi. Ya, corporate juga sudah mulai menghargai dan segmen sudah jelas. Biasanya diuber-uber oleh pisah sambut ya. Nah, itu Bisa waktu, iya. Kemudian juga dia bisa menghargai kita di karya kita. Betul, Ini semakin menarik nih kawan-kawan. Mana kira-kira ceritanya? Ini apakah bisa diperdalam lebih jauh ini? Siap. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara mengenai talent, kemauan, kreativitas, kemudian pengembangan potensi, itu semuanya tidak ada yang instan. Betul. Hati yang instan. Hati yang instan. Kalau ngomongnya langsung hebat hati. Iya betul. Sekolah dari TK dulu, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S4, 5. Nah, lagi proses, apalagi pengembangan. Nah, dengan apa yang sudah dicapai sekarang nih, kira-kira apa lagi yang bisa diinspirasikan untuk penonton kita? Iya, intinya kalau kata Nabi itu kan sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya sama orang lain. Oke. Jadi waktu kita nih sama 24 jam galau, cuman ada yang dalam 24 jam itu bisa ngurus 20 perusahaan, ada yang bisa ngurus psiko perusahaan, tapi ada yang kadang-kadang ngurus badannya dewek beda urus itu. Nah, itu penting bahwa manajemen waktu itu sangat penting. Cak mana cara wong bisa punya banyak nilai tambah yang bisa dia bangun dalam hidupnya ya, menurut Yogi ada 3 hal yang perlu dibangun selain kita sekolah formal. Yang pertama itu kita harus benerin dulu attitude kita. Attitude, akhlak kita, cak man cara kita ngobrol sama wong, kalau minjem duit 100 beda dibalik ke. Nah, wong lah ada caya lagi tuh. Padahal attitude paling penting. Yang kedua itu jaringan, relasi. Kalau kita punya relasi banyak kawan, nah pecah aku ketemu Cek, nah ini banyak nih yang loka dari Cek yang bakal karena relasi jaringan ini menghasilkan apa namanya tuh rezeki. Ya, kata Nabi itu siapa nyambung tali silaturahmi maka akan ditambah rezeki dan umurnya. Nah, yang ketiga ini punya skill. Nah, skill ini baik skill formal maupun non formal. Nah, banyak kita ini bahkan dapat skill itu dari jalur informal, dari setiap project yang tiba-tiba suruh datang, tantangan-tantangan yang datang gitu kan. Kalau ada kesempatan, ada persiapan, insya Allah jadi sesuatu. Biasanya biasanya. Jadi kalau kita bangun selalu 3 hal ini, kita bisa dipercaya, kita punya banyak kawan, kita ada skill, insya Allah biasanya jadi barang tuh. Ya, luar biasa ini ngobrol dengan Yogi Sapran ini. Nambah inspirasi untuk galau-galau, terutama untuk anak muda yang mungkin lagi galau. Menentukan arah ya. Kan kita nih galau nih banyak faktor ya. Jadi wajar. Jadi betul-betul memanfaatkan waktu yang sempit itu tetap berkarya. Dan tetap kreatif. Ya. Iya. Makasih Gi sudah hadir ya. Ya sama-sama. Udah terasa kita ngobrol nih ya. Lah berapa hari nih? Berapa hari? Tadi aku pesan gorengan belum datang. Masalahnya katanya lagi ngerebus. Oh siap kirim rumah. Aku pesan gorengan katanya lagi ngerebus. Tak nyambung berarti. Jadi tapi mie memang mie goreng itu direbus juga. Oh iya.
Iya, iya, iya. Ayo, Iya, terima iya, kasih. iya. Itu namanya basa-basi bisa kelakar. Bisa kelakar. Iya. Terima kasih Yogi. Dan Sama-sama, pemirsa inilah obrolan kami di podcast Baso Palembang ini. Mudah-mudahan menginspirasi bahwa masih banyak yang bisa kita manfaatkan di waktu yang sempit. Betul. Jadi walaupun ngakunya waktu sempit tapi tetap kreatif. Siap. Kreatif di waktu yang sempit. Hasilnya duit. Iya, Nah, wis. Memang lainnya memang. podcaster profesional. Iya. Cek itu Ipai pamit ya. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan tamu-tamu yang keren-keren lainnya. Tetap di Siap. TVRI Sumatera Selatan.